Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yadliku idza syaa fi qulubil muridin lawatal iradah wa yaj'aluhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kullu rashmin wa adah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah, amma ba'd. Salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap para habaib wa syara'ib, wabil khusus kepada tamu mulia kita Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Habasyi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau, kesehatan serta panjang umur, dan mudah-mudahan beliau adalah orang yang Allah tetapkan dalam istiqamah, mendidik, mengajak kita dalam kebaikan serta ketaatan. Begitu pula kami sampaikan salam penghormatan kepada segenap para alim ulama, guru-guru agama, pun hanya kepada segenap para tokoh masyarakat, para tatuha-tatuha kampung, para sesepuh-sesepuh masyarakat, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa kita, begitu pula yang mewakili beliau, Sekdes kita Saudara Wardi, dan mudah-mudahan seluruh hadirin hadirat yang hadir dalam peringatan ini, yang berkumpul dalam peringatan ini, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat di waktu ini. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan daripada syiar Allah, daripada syiar baginda Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang berjuang di dalam dakwah Nabi Muhammad. Melalui syiar ini kita termasuk orang-orang yang membesarkan agama Nabi Muhammad, dan sehingganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bangga kepada kita semua, tersenyum dengan senyuman indahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peringatan Isra wal Mi'raj ini, begitu pula acara hauliyah ini adalah bentuk daripada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk daripada rasa mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Dikarenakan hadirin, jadi kalau ada orang cinta, biasanya ada manfaat yang dia dapat. Bola biasanya pian kenapa hendak lawan laki pian, ujar pian karenanya cangkal begawi. Ada tapi kelihatan di kampung, haur di hutan aja saking cangkalnya begawi. Misalkan, kenapa pian hakun berlaki lawan simpulan tadi? Oh inya tadi orangnya bungas misalkan. Oh orangnya nangka ini ada keuntungan gak san? Pian. Ya kalau orang cinta itu ada sebabnya, ada keuntungan untuk dirinya. Tetapi itu bukan dikatakan cinta yang sebenarnya. Mahabbah yang sesungguhnya adalah mereka yang melakukan tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Begitulah kita diajarkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj? Karena kita cinta terhadap baginda Rasul, karena kita mahabbah kepada Nabi Muhammad. Maka kita tidak peduli berapa harta yang kita keluarkan, berapa kesibukan yang kita tinggalkan. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita cinta terhadap beliau. Maka dikatakan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah,
Dikatakan kepada beliau, beliau beribadah karena cinta kepada Allah. Beliau melakukan ibadah karena cinta kepada Allah. Urusan surga, urusan neraka itu belakangan. Artinya yang penting beliau beribadah. Kenapa? Beliau cinta kepada Allah, memberikan yang terbaik kepada yang ia cintai. Jadi kalau nyepian masih karena kenapa kawin lawan si bulan? Karena ia cangkal bagawi, masih ada keuntungan untuk kita. Kenapa kawin lawan si bulan? Karena ia bungas, berarti supaya mata kita nyaman memandang, masih ada keuntungan ngarannya. Tetapi mereka yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, dia tidak berpikir lagi. Yang ia pikirkan adalah apa yang ia berikan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Begitu pula oleh Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani Sekumpul. Beliau memberikan apa yang beliau berikan untuk Nabi SAW. Ketika beliau berikan ikhlas karena Allah, tanpa tujuan apapun, maka di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan. Jadi mudah-mudahan bagi mereka yang pada hari ini mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, kesibukannya, tenaganya, semuanya karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Dat yang Maha Melihat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan luput daripada memperhatikan mereka yang melakukan itu semua karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu Sayyidina Umar bin Khattab, tahu Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk daripada 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Bayangkan, pian misalkan di Salaman ini ada yang dijamin masuk surga, bayar 2 juta. Kan jadi ramai lah, ada kisahnya orang bayar 2 juta dia masuk surga. Ini kalau misalkan di Salaman sini, khususnya lah di sini tadi, dijamin masuk surga, bisa ada lagi di kampung. Kenapa? Haur begawi aja siang malam, mencari kekayaan dunia. Kenapa sudah dijamin masuk surga? Sayyidina Umar kada, tetap sini ketika beliau mendapatkan kabar bahwasanya Umar adalah orang yang telah dijamin masuk surga. Cuman yang seharusnya jadi pertanyaan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Kenapa Nabi memberikan jaminan? Kan Sayyidina Umar ini, bukankah Sayyidina Umar ini bukan sahabat yang awal-awal masuk Islam? Oke, kalau Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pertama kali beriman kepada baginda Rasul. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak yang pertama kali beriman terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang pertama kali beriman kepada baginda Rasul. Setelah 5 tahun, dalam riwayat 6 tahun, baru Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam. Lalu kenapa Sayyidina Umar mendapat jaminan daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang telah diperbuat Sayyidina Umar? Dalam riwayat, Nabi SAW itu sering berdoa. Islam ini dikuatkan dengan 2 orang laki-laki. Salah satunya Umar ibn Khattab, dan salah satunya Ammar bin Hisham, Abu Jahal. Jadi Nabi berdoa, mudah-mudahan 2 laki-laki ini masuk Islam, dan Allah kabulkan Umar ibn Khattab. Kenapa Umar ibn Khattab? Ketika dia masuk ke dalam Islam, ketika dia telah beriman, dia orang yang pertama kali dalam riwayat menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Kada ada bersembunyi-sembunyian, kada ada bakulim-kuliman, secara terang-terangan. Kaum Quraisy, Umar telah Islam. Jadi kalau ada orang berkumpul seperti ini, Sayyidina Umar datang. Lalu dia berdiri mengatakan bahwasanya Umar telah memeluk ke dalam Islam. Kalau ada orang kumpul-kumpul, ia berkata Umar telah Islam. Tidak ada disembunyikan, terang-terangan. Tetapi lihat, gara-gara Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam, banyak orang lain yang mengikuti Sayyidina Umar tanpa rasa takut masuk ke dalam Islam. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Manfaat untuk agama. Maka pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Umar, engkau adalah orang yang berada di dalam jaminan masuk ke dalam Islam. Nah, ini seharusnya yang jadi pertanyaan untuk kita.
kita perbuat untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingganya Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat memerintahkan Sayyidina Jibril, memerintahkan baginda Rasul untuk menyampaikan salam Allah kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa Allah sampai menyampaikan salam kepada seorang manusia, Sayyidah Khadijah? Karena apa yang telah dia perbuat untuk agama ini, apa yang beliau lakukan untuk agama ini. Sayyidatuna Khadijah tersebut. Lihat pula bagaimana kedudukan Sayyidina Hamzah di sisi Allah. Kenapa beliau memiliki kedudukan? Karena bukan cuma hartanya, tetapi darahnya ia berikan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi yang jadi pertanyaan kita, apa yang telah kita perbuat untuk agama? Apa yang telah kita berikan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau orang betul-betul cinta, ia akan memberikan yang terbaik kepada orang yang ia cintai. Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani, ia berikan hartanya, ia berikan waktunya, ia berikan ilmunya, ia berikan segala perjuangannya untuk apa? Manusia mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia memperingati haul beliau saat ini, itu karena Allah yang menggerakkan. Kenapa? Karena beliau mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita seharusnya. Maka acara seperti ini adalah bagian daripada kita untuk memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta yang banyak yang kita berikan kepada Nabi itu bukanlah ukuran. Tenaga, waktu, semuanya itu bukan ukuran, melainkan bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa bangga dan tersenyum dengan apa yang kita berikan, manfaat untuk umatnya. Artinya kita melakukan manfaat yang mana orang lain yang tadinya jauh daripada Allah dan Rasulnya tambah dekat. Yang tadinya mereka tidak sholat, akhirnya jadi sholat. Yang tadinya mereka tidak melakukan amal soleh, akhirnya melakukan amal soleh. Yang tadinya mereka tidak mengenal Allah dan Rasulnya, akhirnya jadi mengenal Allah dan Rasulnya. Itulah namanya manfaat. Makanya guru kami Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syawbakar bin Salim, beliau mengingatkan terus, sering mengingatkan. Jadikan, kata beliau, segala yang kita miliki, baik itu harta, pangkat, apapun yang Allah titipkan kepada kita, adalah sarana untuk menarik minat setiap manusia menjadi umat-umat yang mengenal kepada baginda Rasul. Mereka mengenal, mahabbah, mencintai baginda Rasul, bermanfaat untuk manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya biar hadir saat ini termasuk manfaat juga. Apa manfaatnya? Manfaatnya untuk diri kita. Setidaknya biar hadir membanyaki orangnya. Oh, ternyata acara bagus, banyak orang. Nah, ini manfaat. Maka jadikanlah kita berpikir apa kiranya kita bisa memiliki manfaat untuk agama ini. Maka itulah nilai kita di sisi Allah. Maka itulah nilai kita di sisi baginda Rasulullah, sehingganya sampai perjuangan kita, sampai di akhir hayat kita, Nabi SAW tersenyum kepada kita. Nabi SAW bangga kepada kita. Itulah tujuan kita hari ini. Nah, jadi kita mengadakan acara ini, hadirin, majelis yang kita adakan, majelis yang kita laksanakan, semuanya itu tidak lepas daripada tujuan kita ingin membuat Nabi SAW tersenyum. Dan termasuk pula membuat Nabi tersenyum biar menjaga-jaga diri biar. Apa yang dijaga? Yaitu sholat biar, ibadah biar, kewajiban yang dibawa Nabi biar jaga, itu pun membuat Nabi SAW senang. Termasuk peringatan Isra Mi'raj adalah intinya adalah sholat. Jadi kalau biar hadir peringatan Isra Mi'raj, imbah hadir ada sembahyang, ini sama biar mendustakan. Sama mendustakan Isra Mi'raj. Bukankah biar hadir untuk memperingati, mengimaninya? Tetapi inti daripada keimanan Isra dan Mi'raj adalah sholat biar ditinggalkan. Berarti biar mendustakan. Apa bedanya kalau Abu Jahal, Abu Lahab? Jadi panitia Isra Mi'raj yang pertama kali itu Abu Jahal. Jangan bangga panitia, tadi panitia ada. Panitia Isra Mi'raj yang pertama kali itu Abu Jahal. Biar siapa aja, biarlah tujuan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu ketika Nabi SAW datang dari Isra dan Mi'raj, Abu Jahal mendengar juga, oh, ternyata Muhammad tadi malam Abu Jahal melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina hingga kembali lagi dalam waktu 1 malam.
Akhirnya apa, Abu Jahal ini kalau ada orang dudukan di kiau berkumpulan di muka Ka'bah. Abu Jahal bersaruan, imbah tuntung bersaruan, Abu Jahal berkesah. Tadi malam Muhammad, nah ini kayak nama ceramahnya lah Abu Jahal berkesah ini lagi, cuman mendustakan. Bedanya kita dengan keimanan. Abu Jahal mengumpulkan orang bercerita dengan istihza, mencela, mendustakan. Itu Abu Jahal. Jadi kalau secara hakikat kita hadir Isra Mi'raj, tetapi setelahnya intinya kita tinggalkan, berarti secara hakikat kita pun mendustakan daripada Isra. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa bedanya dengan Abu Jahal? Masya Allah, gara-gara Isra Mi'raj sembahyang pada tegawe lagi ini luput. Gara-gara mengadakan peringatan Isra Mi'raj sembahyang pada tegawe lagi, nah ini luput. Karena bukankah diadakan yang peringatan tersebut untuk menambah keimanan kita, dan nampak keimanan tersebut sholat dikerjakan, ibadah dilaksanakan. Kenapa? Itulah keimanan yang nampak. Kalau yang nampaknya tadi sebaliknya, berarti sama halnya secara hakikat kita mendustakan. Jadi mudah-mudahan setelah ini Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Habasyi, beliau akan memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan hati yang gersang ini menjadi hati yang subur. Mudah-mudahan hati yang mati ini menjadi hati yang hidup, hati yang peka terhadap apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan hati kita adalah hati yang siap menerima keberkahan dan rahmat. Mudah-mudahan hati kita adalah hati yang senantiasa menerima nasihat, dan mudah-mudahan hati yang lunak sehingganya mudah melaksanakan ketaatan, sehingganya hati yang kokoh mudah meninggalkan kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini, dengan berkat majelis ini, dengan berkat peringatan ini, setiap kita yang hadir di tempat ini, setiap kita yang berkumpul di tempat ini, Allah pandang semuanya dengan pandangan rahmatnya, Allah pandang dengan pandangan kasih sayangnya, sehingganya setiap kita yang berkumpul Allah hapuskan dosanya, Allah hapuskan kesalahannya, Allah maafkan segala dosanya, dan mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita sepulang dari tempat ini keinginan menjaga daripada warisan Nabi SAW, menjaga sholat kita, menjaga kewajiban kita kepada Allah, menjaga diri kita daripada bermaksiat di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah balikkan hati kita menjadi hati-hati yang takut kepada Allah, menjadi hati-hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita ya Allah. Dengan berkat di bulan Rajab yang mulia, dengan berkat Nabi-Mu yang paling mulia, dengan berkat guru-guru kita yang mulia, dengan berkat orang-orang soleh, mudah-mudahan doa kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan doa kita, hajat kita diijabah oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkat peringatan ini, perkumpulan ini, Allah memandang kepada kampung kita, Allah rahmati kampung kita, Allah jaga kampung kita. Dan mudah-mudahan setiap orang yang hadir di tempat ini Allah berikan dia menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diridhoi oleh Allah, keluarga yang dicintai oleh Allah. Dan dari keluarga kita Allah lahirkan keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, sekaligus sambutan daripada kawan-kawan panitia majelis Al-Iqbal Desa Salaman. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam majelis. Mudah-mudahan yang hadir majelis tambah banyak, dan mudah-mudahan dengan majelis bermanfaat, tambah manfaat di kampung kita, tambah kebaikan. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang istiqomah sampai kapanpun. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.